Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Serta jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Hari ini kita akan melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dikarenakan kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi refleksi, kita akan mengulas mengenai materi sebelumnya, yaitu materi transformasi, di mana materi transformasi ini memiliki 4 subbab. Apa saja? Dilatasi, translasi, refleksi, dan juga rotasi. Nah, dari keempat subbab itu, manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari yaitu sangat berkaitan dengan profesi fotografer, di mana fotografer ini dalam mengambil gambar dapat menggunakan teori-teori dari transformasi geometri. Baik, kita akan memasuki materi refleksi. Nah, untuk kegiatan yang pertama, kita akan mengamati sebuah gambar. Apa itu? Ini dia gambarnya. Apakah anak-anak mengetahui anak yang sedang berada di dalam gambar atau foto ini sedang melakukan kegiatan apa? Betul sekali. Anak yang terdapat di dalam foto atau gambar ini sedang melakukan kegiatan bercermin. Apakah anak-anak sering melakukan kegiatan bercermin di rumah? Tentu saja sering ya. Apakah yang anak-anak lihat ketika bercermin di rumah? Ya, tentu saja anak-anak melihat wajah dari anak-anak sendiri. Apa sih hubungannya antara kegiatan bercermin dengan materi kita, yaitu refleksi? Nah, pengertian dari refleksi itu sendiri, refleksi itu adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat-sifat benda dan bayangan benda dalam cermin datar. Jadi, apabila anak-anak bercermin pada cermin datar seperti gambar di samping ibu, itu dapat disebut dengan refleksi. Nah, jadi itu ya hubungannya antara gambar di samping ibu dengan pengertian dari refleksi. Untuk kegiatan yang kedua, kita akan mengamati sebuah gambar juga. Ini dia gambarnya. Nah, dalam gambar ini, ibu memiliki segitiga yang pertama yang kita umpamakan sebagai benda. Kemudian, garis vertikal yang kita umpamakan sebagai cermin. Dan segitiga yang kedua kita umpamakan sebagai bayangan benda dalam cermin datar. Nah, sekarang pertanyaan ibu, apakah tinggi benda yang sesungguhnya atau tinggi dari segitiga sama dengan bayangan benda atau bayangan segitiga pada cermin datar? Ya, jawabannya tingginya sama. Nah, apakah alasnya juga memiliki panjang yang sama antara segitiga yang asli dengan bayangan yang ada di cermin? Ya, betul sekali. Alasnya juga memiliki panjang yang sama. Nah, apakah bentuk dan juga ukuran dari segitiga dan bayangan segitiga pada cermin itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Ya, betul sekali. Segitiga yang asli dan bayangan segitiga pada cermin datar memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Baik,
sekarang Ibu akan bertanya, apakah jarak antara segitiga yang asli dengan cermin dengan segitiga yang ada di dalam bayangan cermin dengan cermin, apakah memiliki jarak yang sama? Nah, ternyata segitiga yang asli dengan bayangan segitiga yang ada di cermin dengan jaraknya dengan cermin itu memiliki jarak yang sama. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, bagaimanakah posisi segitiga yang asli dengan posisi bayangan segitiga yang ada di cermin? Betul sekali. Posisi segitiga yang asli dengan posisi segitiga atau bayangan segitiga di dalam cermin itu memiliki posisi saling berhadapan. Jadi, apa sajakah sifat-sifat dari pencerminan atau refleksi? Yang pertama, benda yang asli dengan bayangan benda yang ada di cermin datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, jarak benda yang asli dengan cermin dengan jarak benda yang ada di bayangan cermin datar dengan cermin datar memiliki jarak yang sama. Dan yang ketiga, posisi benda yang asli dengan posisi benda yang ada di bayangan dalam cermin datar memiliki posisi saling berhadapan. Baik, sekarang Ibu memiliki beberapa gambar. Nanti anak-anak di rumah menebak ya, apakah gambar ini merupakan refleksi atau bukan. Ini adalah gambar yang pertama. Menurut anak-anak, apakah ini merupakan sebuah refleksi? Ya, ini bukan merupakan sebuah refleksi. Betul sekali. Karena apa? Ya, memang mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Mereka juga memiliki jarak yang sama, tetapi mereka posisinya tidak saling berhadapan. Jadi, gambar di samping bukan merupakan refleksi atau pencerminan. Sekarang kita akan masuk ke gambar yang kedua. Ini adalah gambar yang kedua. Nah, menurut anak-anak, apakah gambar ini merupakan refleksi atau bukan? Ya, betul sekali. Ini merupakan sebuah refleksi. Kenapa? Karena gambar ini memenuhi sifat-sifat refleksi yang sudah disebutkan tadi ya. Baik, sekarang kita akan memasuki gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Ini adalah gambar yang ketiga dan ini adalah gambar yang keempat. Nah, silakan untuk gambar yang ketiga dan gambar yang keempat ini silakan anak-anak simpan untuk tugas di rumah ya. Baik anak-anak, jadi untuk kesimpulannya, refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat-sifat benda dan bayangan benda pada cermin datar. Kemudian untuk sifat-sifat refleksi ada 3, yakni yang pertama, benda yang asli dengan bayangan benda yang ada di cermin datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, jarak antara benda asli dengan cermin dan bayangan benda pada cermin datar dengan cermin datar memiliki jarak yang sama. Dan yang ketiga, posisi benda asli dan posisi benda pada bayangan di cermin datar memiliki posisi saling berhadapan. Baik, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih ya atas perhatian anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya anak-anak. Sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.